Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dian Firmayasari S, SSI, MSI, dosen program studi ilmu aktuaria, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu aktuaria. Salah satunya adalah mata kuliah proses stokastik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS dan total pelaksanaan perkuliahan sebanyak 16, meliputi 13 pertemuan materi, 1 pertemuan untuk presentasi tugas proyek berupa artikel, dan 2 pertemuan untuk ujian, yaitu UTS dan UAS. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah proses stokastik dengan syarat telah melulusi mata kuliah dasar, yaitu statistika matematika dan juga mata kuliah teori peluang. Adapun topik bahasan mata kuliah proses stokastik meliputi konsep dasar proses stokastik dan ruang keadaan, proses Poisson, rantai Markov waktu diskrit, rantai Markov waktu kontinu, dan teori antrian, serta penerapannya khususnya di bidang keuangan dan aktuaria. Untuk lebih lengkapnya, setelah tayangan ini akan ditampilkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga kriteria beserta bobot penilaian yang diberlakukan pada mata kuliah proses stokastik. Kemudian video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah proses stokastik dengan materi teori antrian dan model MM1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar agar perkuliahan hari ini tuh bisa berjalan lancar dan kalian bisa lebih cepat memahami materi hari ini. Silakan Nursan. Baik, sesaja mari kita sama-sama berdoa supaya berdoa sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkuliahan hari ini tuh materinya adalah teori antrian. Nah, saya rasa semua yang ada di sini pernah berada dalam situasi mengantri. Nah, sebelumnya apa itu antrian? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, betul, menunggu. Nah, materi hari ini kan itu teori antrian. Di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar materi apa? Oke, silakan Saras. Kalau untuk materi sebelumnya itu Bu membahas terkait birth proses atau proses kelahiran dan kematian. Ya, proses kelahiran kematian. Kenapa materi proses kelahiran kematian itu kita pelajari sebelum materi teori antrian? Ada tidak hubungannya antara proses kelahiran kematian dengan antrian? Oke, silakan Ina Anissa. Intinya tuh kalau birth kan dia itu lahir. Ya. Nah, kalau dalam antrian itu artinya ada yang datang. Ya, betul. Kalau di situ kan artinya dia artinya berkurang. Nah, kalau dalam antrian itu ketika wilayahnya dia Ya, jadi itulah sebabnya kenapa sebelum masuk materi teori antrian, kita belajar dulu mengenai proses kelahiran dan kematian. Materi ini sebenarnya memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dari teori antrian. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dalam sistem antrian. Kemudian yang ketiga, menganalisis sistem antrian dengan berbagai model. Jadi sistem antrian ini sebenarnya ada berbagai model ya. Yang keempat itu menjelaskan notasi kendal dan karakteristik dari model MM1 ini. Model antriannya sudah muncul satu, model MM1. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi parameter sistem yang terdiri dari laju kedatangan atau
disimbolkan lambda, laju pelayanan new, dan jumlah server yang disimbolkan C. Kemudian menghitung ukuran performa sistem antrian seperti lambda, mu, LQ, WQ, dan rho. Nah, sebentar nanti kalian akan paham istilah-istilah yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting, menginterpretasikan hasil analisis dari model MM1 dalam kasus sederhana. Jadi sebentar itu ada contoh kasus sederhana dari model antrian MM1. Nah, sebentar kita menginterpretasikan hasil dari analisis model MM1. Nah, sebelum lanjut, ini ada motivasi pembelajaran yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Nah, gambar ini menunjukkan gambar apa? Mungkin satu orang. Ya, jadi gambar di atas itu adalah antrian nasabah pada layanan terbang. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya antrian? Kenapa bisa terjadi antrian? Oke, silakan Saras. Dan itu karena orang yang melayani, orang yang akan melayani itu kurang cukup. Jadi banyak yang menunggu sedangkan yang melayani itu sedikit. Oke, jadi antrian itu terjadi karena kapasitas pelayanan itu lebih kecil ketimbang orang-orang yang mengantri. Kira-kira kalau misalnya kapasitasnya itu kapasitas servernya ditambah, apakah akan mempengaruhi waktu tunggu? Mempengaruhi. Dari mana kalian bisa memastikan bahwa kalau misalnya kapasitas pelayanannya itu ditambah akan mengurangi waktu tunggu? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi bisa terjawab ketika kita mempelajari model antrian. Dalam hal ini, dalam kasus sederhana seperti ini cocoknya dianalisis menggunakan model MM1. Oke, kita lanjut. Nah, ini penemu teori antrian. Jadi ini orangnya. Jadi ini orang yang pertama kali memperkenalkan teori antrian, seorang insinyur dari Denmark, namanya A.K. Erland. Di sini dituliskan bahwa definisi dari teori antrian. Jadi teori antrian itu salah satu cabang matematika terapan. Kenapa dikatakan matematika terapan? Matematika kan itu identik dengan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya teori antrian ini, kita bisa menerapkan sesuatu yang abstrak itu langsung ke contoh kasus nyata. Jadi makanya dikatakan cabang matematika terapan. Nah, ini proses antriannya. Ada tidak yang bisa menjelaskan ilustrasi atau gambar ini terkait proses antrian? Coba Alpian Dinur, jelaskan. Datang itu orang yang akan mengantri. Betul. Yang di gambar yang di belakang biru itu orang yang sedang dilayani, dan terus orang gambar yang selanjutnya itu orang yang sudah dilayani, Bu. Ya, selesai dilayani. Sudah mendapatkan pelayanan. Nah, ini komponen-komponen sistem antrian. Jadi terdiri dari pelanggan. Pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian antrian. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pelayanan. Kemudian yang keempat pola kedatangan, pola pelayanan, dan disiplin antrian. Ini disiplin antrian. Disiplin antrian secara garis besarnya itu ada 4. Yang pertama, first come, first serve atau first in, first out. Terus disiplin antrian yang kedua adalah last come, first serve atau last in, first out. Ada yang bisa memberikan contohnya? Oke, silakan. Jadi contoh yang saya ambil terkait dengan itu, Bu, last in first out. Saya ambil contoh sederhananya semisal pembongkaran truk kontainer, Bu. Nah, jadi barang terakhir yang dimuat dan atau disimpan ini yang pertama diambil, atau contoh lebih sederhananya itu susunan piring, Bu. Nah, di mana susunan piring terakhir ini pasti dia yang terletak di bagian atas. Jadi kalau misal butuh dia yang pertama diambil. Jadi yang terletak di bagian atas itu yang terakhir dicuci ya, dan ketika kita ingin menggunakannya itu yang pertama diambil. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Kemudian disiplin antrian yang ketiga itu adalah service in random order.
Oke, yang terakhir adalah disiplin antrian jenis priority service atau pelayanan yang diprioritaskan. Oke, kita lanjut ke model struktur antrian. Nah, ini model struktur antrian. Pertama, ada istilah single channel, single phase. Ini ilustrasinya. Single channel itu maksudnya satu server. Channel ya, satu server. Single phase berarti satu saluran. Jadi misalnya antrian ATM lah. ATM kan satu jalur itu. Nah, ketika kita memasuki baris tunggu di situ, kemudian melakukan aktivitas menarik uang atau apa, maka antriannya selesai. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, silakan Aini. Jadi kalau contoh yang paling kurang yang terdapat di pom bensin. Iya betul. Ya, yang di SPBU ya kan cuma satu jalur itu. Ketika kita sudah mengisi bensin, ya selesai. Berarti pelayanan sudah selesai. Oke, kemudian yang kedua, single channel multiple phase. Artinya satu server beberapa tahap pelayanan. Nah, jadi ceritanya ketika kita memasuki baris antrian, kita mengantri di satu tahapan, itu belum selesai. Kita diarahkan lagi untuk antri lagi di tahapan selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, multiple channel single phase. Artinya beberapa server, satu tahap pelayanan. Bisa diperhatikan pelanggan masuk, kemudian mengantri, dan ada 2 unit pelayanan di situ. Tapi cuma satu tahapan selesai. Nah, ini yang terakhir, multiple channel, multiple phase. Artinya beberapa server, beberapa tahap pelayanan. Jadi ceritanya banyak server, tapi tahapan pelayanannya itu tidak hanya satu, minimal 2. Setelah ini akan ada video, silakan kalian simak. Kira-kira di video tersebut itu lebih tepatnya masuk model antrian seperti apa. Silahkan disimak baik-baik ya. Oke, selesai. Dirman, model antrian yang ditunjukkan pada video yang tadi itu model antrian seperti apa? Satu server cuma tapi tahapannya itu banyak. Oke. Ada pendapat lain? Banyak server dan banyak tahapan. Selanjutnya itu model antrian. Jadi model antrian yang dipelajari hari ini itu kan MM1. Nah, itu ada artinya. MM1 itu adalah notasi kendal. Nah, ini ada aturannya. M yang pertama itu menunjukkan tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan itu umumnya berdistribusi Poisson. Kemudian yang kedua, tingkat pelayanan itu berdistribusi eksponensial. Kemudian angka 1 yang ditunjukkan itu menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan atau server. Kemudian FIFO, apa artinya FIFO yang disiplin antrian?
Oh ya, first in, first out. Yang pertama datang, pertama dilayani. Kemudian simbol tak terhingga menunjukkan besarnya populasi. Kemudian simbol tak terhingga yang terakhir itu menunjukkan panjangnya antrian. Nah, di sini kan ada istilah distribusi Poisson untuk tingkat kedatangan dan distribusi eksponensial untuk tingkat pelayanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah masuk ke intinya. Rumus antrian. Ada 3 simbol di sini. Ada roh, menunjukkan tingkat kegunaan atau tingkat kesibukan server. Kemudian lambda. Lambda itu laju kedatangan atau banyaknya orang yang datang atau pelanggan yang datang per satuan waktu. Kemudian mu, laju pelayanan, banyaknya orang yang dilayani per satuan waktu. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu tunggu menggunakan rumus, ya bisa dibantu dibacakan. Itu dulu rumusnya, itu roh itu sama dengan lambda per, kemudian waktu tunggu untuk mengantri lambda per dalam kurung mu dikurang. Kemudian LQ panjang antrian lambda kuadrat per lambda. LQ itu apa? LQ itu rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian atau panjang suatu antrian. Nah, ini contoh soalnya. Bisa dibaca Nursan? Contoh soal, sebuah loket pembayaran memiliki 1 petugas yang melayani pelanggan. Oke, stop. 1 petugas itu disimbolkan apa? Kalau servernya? 1 server. Iya, 1 server atau C ya. C sama dengan 1. Terus lanjut. Kemudian rata-rata kedatangan pelanggan adalah 1 orang per jam. Stop. Rata-rata kedatangan pelanggan itu disimbolkan apa? Lambda. Ya, lambda. Jadi lambda itu satuannya unit per waktu. Kemudian rata-rata waktu pelayanan adalah 5 menit per pelanggan. nah, ini dibalik 5 menit. Yang tadi itu satuannya jam. Jadi nanti kita mengubah menit ke jam. Apa yang ditanyakan? Kemudian yang ditanyakan, tentukan Rata. jumlah pelanggan dan waktu pelanggan dalam antrian. Ada yang berinisiatif untuk menuliskan di atas jawabannya? Oke, silakan Nina. Diperhatikan dulu ini. Kalau 0,83 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Ya, jadi untuk model MM1 itu nilai rohnya itu harus kurang dari 1. Kalau misalnya rohnya ini sama dengan 1 dengan rohnya lebih besar dari 1, itu artinya apa? Kalau misalnya 1, tingkat kesibukannya itu berapa? 100%, berarti ada dalam kondisi kritis, pokoknya sibuk sekali. Kalau lebih dari 1 atau lebih dari 100%, nah, 100% saja tidak ada waktu menganggur, apalagi kalau lebih dari 100%. Nah, kondisi seperti inilah, kalau misalnya diperoleh hasil tingkat kesibukan servernya lebih dari 1, maka dibutuhkan tambahan server. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas model antrian yang MMC, di mana C-nya ini lebih dari 1 server. Oke, kita cocokkan hasil perhitungan temannya tadi. Ya betul, waktu menganggurnya itu peluang menganggurnya ada 17% ya.
Kemudian ada 4 pelanggan yang bisa dilayani dalam waktu 1 jam. Kalau yang ini waktu tunggunya itu sekitar 0,42 jam atau menunggu selama 25,2 menit. Ini sangat sesuai dengan tingkat kesibukan server yang 83%. Jadi tetap bisa dilayani tapi lumayan sibuk. Bisa-bisa servernya itu ngos-ngosan melayani. Nah, ini tugas kalian. Silakan dikerjakan, bisa per kelompok, bisa per individu. Sambil kalian kerja, saya absen dulu ya. Husnul Hatimah. Oke, Nadia. Nurul Astita, izin. Nur Sipa. Nurul Fadila. Oke. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Oke, silakan Aini. Yaitu 15 orang 15 orang sudah 3 orang. Nah, caranya diubah ke dalam orang kerja itu seperti tadi. 20 orang per jam. Maka untuk 15 berpangkat 2 itu 225. hasilnya adalah 225. Rata-rata waktu menunggunya adalah 9 menit per jam. Tepuk tangan dulu buat Aini. Oke, kita cek dulu kunci jawabannya. Nah, ternyata benar. Oke, kesimpulan. Mungkin satu orang bisa membantu saya membacakan. Silakan Alfian Dinur, kesimpulan pertemuan kita hari ini itu apa? Kesimpulan pada hari ini yaitu dengan belajar teori antrian ada beberapa pengalaman belajar yang mahasiswa bisa dapatkan, di antaranya yang pertama, membantu menganalisis dan mengelola sistem pelayanan. Yang kedua, memahami hubungan antara tingkat kedatangan disimbolkan dengan lambda, tingkat pelayanan disimbolkan dengan view, dan panjang antrian dan waktu tunggu. Yang ketiga, meningkatkan Efisiensi dan kualitas pelayanan di berbagai bidang seperti bank, rumah sakit, dan jaringan komputer. Iya. Yang terakhir yaitu pemilihan disiplin antrian mempengaruhi keadilan dan kecepatan pelayanan. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pertemuan berikutnya itu kita belajar model antrian MMC atau model antrian lebih dari satu server. Tugasnya kalian, silakan Dirman dibaca tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Mencari artikel terkait contoh penerapan model antrian MMC pada bidang Korea atau Ya, karena kalian ini kuliahnya di Prodi Aktuaria. Nah, jadi minggu depan kalian harus mengumpulkan artikel yang terkait dengan contoh penerapan model antrian MMC pada bidang aktuaria atau keuangan. Oke, selesai. Terima kasih. Sebelum pulang, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau sudah dipahami? Paham ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan perkuliahan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.